Kitab tasawuf dari kitab Nasaidinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Qala al-musannifu Syekhul Islam Qutbul Irsad wa Da'wah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, disebutkan dalam kitab ini wa amarriqatu alal mu'minin. Jadi disebutkan hati yang paling baik, hati yang paling mulia di sisi Allah, di antaranya hati yang lembut. Maka di sini dibahas apa lembut yang dimaksud. Ar-riqa alal mu'minin, lembut kepada orang yang beriman, itu hati yang paling baik di mata Allah. Fan yakuna rahiman bihim mushfiqan alaihim. Yang dikatakan hati yang lembut adalah hati yang penyayang, hati yang pengasih terhadap orang yang beriman. Wa dzalika min asrafil akhlaq, itu adalah akhlak yang paling mulia. Wa afdhalil khisal, dan itu adalah perangai yang paling utama. Wa bihi wasafallahu rasulahu, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberi sifat kepada utusannya, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya Rasulullah sebagai tanda Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Hati beliau lembut, hati beliau pengasih, hati beliau penyayang kepada umatnya, sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128. Faqala ta'ala laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari diri kalian. Sebagian ahli tafsir membacanya min anfasikum, telah datang kepada kalian seorang utusan dari orang yang terbaik di antara kalian. Ya, Rasulullah itu min anfasikum, orang yang terbaik. Kenapa Rasulullah itu dikatakan orang yang terbaik? Karena mempunyai beberapa sifat sehingga menjadikan baginda Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik. Apa sifat-sifat tersebut yang dimaksud oleh Allah? Azizun alaihi ma anittum. Dikatakan oleh Allah, terasa sangat berat bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'anitum, penderitaan yang kalian alami. Itu yang menjadikan Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia. Jadi hidup ini harus peduli sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan Rasulullah itu setiap hari Senin dan Kamis mendapat laporan tentang amalan umatnya. Dan tatkala mendapat laporan baik, Rasulullah mengatakan hamidullah, aku memuji kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Tapi tatkala aku mendapatkan laporan amal kalian adalah maksiat, jelek, istaghfartu lakum, aku memohon ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa kasihnya dan betapa sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sifat hati Rasulullah seperti itu, sehingga Rasulullah menjadi orang yang paling mulia. Jadi merasa sangat menderita dengan penderitaan yang kita rasakan. Sampai disebutkan sampai kita tertusuk duri pun Rasulullah merasakan sakit kita tertusuk duri. Sampai disebutkan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sering membaca doa, Allahumma hawin aliyya sakaratil maut, Allahumma hawin aliyya sakaratil maut. Ya Allah, ringankan untukku rasa sakit pada saat nyawaku dicabut. Ya Allah, ringankan untukku rasa sakit pada saat aku dicabut nyawaku, ya Allah. Itu Rasulullah tiap sholat selalu berdoa seperti itu. Namun tatkala Rasulullah dicabut nyawanya dan terasa sangat sakit, maka Rasulullah berkata kepada malaikat, mahlan, 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 tunggu dulu wahai malaikat, jangan kau cabut, jangan kau cabut. Apakah kamu mencabut nyawa umatku seperti ini? Kata malaikat, ya Rasulullah,
cara aku mencabut engkau adalah cara yang paling tidak menyakitkan. Rasulullah bertanya, kalau cara yang tidak menyakitkan aku tidak tahan untuk merasakan penderitaan dicabut nyawa ini, bagaimana juga tentang nasib umatku? Tentu lebih menyakitkan daripada itu. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak mau mati, sampaikan kepada Allah sebelum rasa sakit umatku diserahkan kepadaku semuanya. Akhirnya diberikan sebagian rasa sakit kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra mengatakan, wa karaba ya abata, alangkah kasihan ayahku, alangkah menderitanya ayahku tatkala dicabut nyawanya karena menanggung rasa sakit umatnya. Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak akan pernah percaya kalau ada orang mati katanya tidak merasakan sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut. Tidak mungkin, karena aku menyaksikan suamiku tercinta, manusia yang paling mulia baginda Nabi Muhammad, betul-betul sangat mengerikan dan menyakitkan pada saat kematiannya. Jadi Rasulullah menderita seperti itu karena beliau mengambil rasa sakit kita. Sebagian ulama menjelaskan kepada kita bagaimana kalau kita mati biar tidak mempunyai rasa sakit. Senangkan hati baginda Nabi Muhammad. Jaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Hadiri pengajian-pengajian seperti ini. Perhatikan keluarga, perhatikan tetangga, peduli kepada sesama. Maka kalau kita melakukan perbuatan seperti itu, berarti menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tatkala kita menyenangkan hati Nabi Muhammad, bisa jadi tatkala sakaratul maut kita, nyawa kita dicabut, Allah mengizinkan Nabi Muhammad hadir di hadapan kita. Dan tatkala kita dicabut nyawa kita dalam keadaan memandang wajah baginda Nabi Muhammad, pasti rasa sakit sakaratul maut akan tidak terasa dan hilang dari kita. Dan itu pernah dialami oleh Sayyidina Bilal bin Rabah tatkala beliau dalam keadaan sakaratul maut, istrinya berteriak, wa karaba, alangkah menderitanya suamiku, alangkah sakitnya suamiku. Kata Sayyidina Bilal, wa karaba, aku tidak menderita, hilang rasa sakit, walaupun betul sakit sakaratul maut, tapi semuanya tidak terasa. Kenapa? Karena aku pada saat ini dalam keadaan bahagia. Kenapa aku bahagia? Wadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Karena dengan kematian ini adalah merupakan satu pintu aku berjumpa dengan para kekasihku, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi ulama menjelaskan, kalau kita ingin rasa sakaratul maut tidak sakit, maka senangkan hati Nabi Muhammad. Dan yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad tatkala kita menjaga ibadah kita, menjaga sholat kita, menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, peduli kepada anak istri, peduli kepada saudara, peduli kepada tetangga. Itulah yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sekalipun tidak hadir, kita akan ditampakkan bersama kita, bersama siapa kita pada saat setelah mati, dan itu bisa menghilangkan rasa sakit, insya Allah seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Nabi Muhammad hatinya termasuk hati yang paling mulia, karena Rasulullah adalah hatinya yang paling kasih dan paling sayang kepada umatnya, sehingga merasakan penderitaan apapun yang kita derita. Harisun alaikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan keimanan untuk kalian. Rasulullah itu senang kalau lihat kita menghadiri pengajian seperti ini. Rasulullah itu senang kalau melihat kita salat 5 waktu berjamaah. Rasulullah itu senang kalau melihat suami santun dan bijak terhadap istrinya, menghadapi istrinya. Rasulullah itu senang kalau melihat seorang istri santun, sopan terhadap suaminya dan berbakti kepada suaminya. Rasulullah itu senang kalau melihat seorang ayah dan ibu santun dan sopan dalam mendidik anaknya. Rasulullah itu senang kalau melihat seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan itu yang bisa menghilangkan rasa sakit kita pada saat nyawa kita dicabut. Bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an a'ana waladahu alal bir. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan merahmati, menyayangi. Siapa yang didoakan agar dirahmati dan disayangi oleh Allah, oleh baginda Nabi Muhammad? Orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti. Bagaimana cara membantu kita untuk agar anak kita berbakti?
didiklah mereka dengan pendidikan agama. Masukkan mereka kepada masjid, kenalkan mereka dengan ulama, dekatkan mereka kepada majelis-majelis ilmu, maka anak kita akan menjadi anak yang terbantu dengan pendidikan kita kepada mereka dengan agama. Kesantunan mereka dan perhatian kita terhadap mereka akan membantu mereka untuk berbakti kepada orang tuanya, dan kita didoakan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Nabi Muhammad. Jangan kita berharap anak kita beriman, jangan kita berharap anak kita berbakti kepada kita, jangan kita berharap anak kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan mereka tidak pernah dididik dengan pendidikan agama, sedangkan mereka tidak pernah hadir dalam majelis-majelis ilmu. Tidak mungkin. Ini yang akan menjadikan hati kita hati yang paling baik. Yang pertama, riqah, kasih sayang, lembut, santun, perhatian kepada umatnya, kepada anak istrinya, kepada kerabatnya, kepada familinya, kepada saudaranya, dan seterusnya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman rauf, yaitu penyayang, rahim yang penyantun. Rauf penyantun, rahim penyayang. Jadi itulah yang dikatakan hati yang paling baik, ar-riqqa 'alal mu'minin. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi sesama, sayang kepada anak istrinya, sayang kepada orang dekatnya, maka dia akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Rasulullah juga menyampaikan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak penyayang, maka dia tidak akan disayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sayangilah siapapun yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, kita ingin dicintai oleh Allah, disayang oleh Rasulullah, sayangilah orang yang dekat kepada kita. Santunlah kepada anak istri kita, santunlah kepada suami kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Kalau kita berbuat seperti ini, maka hati kita menjadi hati yang paling mulia, hati yang paling dicintai, hati yang paling disayang oleh Nabi Muhammad, dan pada saat wafat akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan itu yang terjadi kepada diri kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dengan anak istri kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, kelak pada hari kiamat di surga bersama baginda Nabi Muhammad, karena kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sur rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.